Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1100 di mana berjudul Thank You Bonnie. Dan dengan cover request, di sini ya chapter ini dimulai dari seseorang Kizaru yang berkunjung di tempat itu. Yang mana ya Kizaru memaparkan beberapa kalimat tentang Eket yang begitu dingin, yang begitu berbeda dengan Pang Hazard. Sementara itu, Vegapunk meresponnya dengan berkata kalau dirinya telah atau memiliki ide-ide gila. Jadi tunggu saja, masa depan akan terlahir. Dan di part berikutnya terungkap alasan kenapa Kizaru datang. Kizaru mengatakan kepada Vegapunk, jelas kau jadi lupa, harusnya kau mengecek keseluruhan dari lab ini ya saat kau pindah. Dan pemerintah tak mengizinkan hubungan rahasia dengan bajak laut, kau tahu. Dan kemudiannya di part berikutnya Vegapunk mengaku dan berkata, Oke, aku ketahuan Borsalino, tapi aku tak suka kalau kau seperti ini. Dan Kizaru meresponnya, oh ayolah, aku hanya melakukan pekerjaanku. Dan di sini kita melihat kapal Marine yang dinaiki oleh Kizaru itu ternyata ada Diaz Drake juga di sana. Pantesan lah ya di Sabondi Kizaru bilang kalau dia pengkhianat karena pada dasarnya Drake bawahannya juga. Tapi apakah ini acting? Jika iya, tentu saja ini acting yang sangat bagus. Oke, di halaman berikutnya Kizaru membalikkan badan dan telah meletakkan denden musi berupa Saturn di depan Vegapunk dan juga Kuma di sana. Dan melalui denden musi itu Saturn berkata, tak penting jika kau menganggap dia sebagai kandidat yang ideal Vegapunk. Namun pria ini memiliki bounty sebesar 296 juta berry. Kau bisa saja mengabaikan hal itu atau jangan bilang kau tidak peduli. Tapi perlu kau tahu, menggunakan buronan sebagai ikon dari program kolonial kita ini itu sangat dilarang. Itu akan mempengaruhi reputasi angkatan laut. Oleh karena itu, di sini setidaknya kau punya 3 kondisi jika kau masih ngotot ingin menghargai keputusanmu itu. Pertama, Bartolomeo Kuma, kau harus setuju untuk menjadi salah satu Shichibukai karena beberapa hari yang lalu kita kekurangan anggota karena ulah sang pemula es. Itu menyebabkan gangguan pada dunia bajak laut. Seseorang setenar dirimu adalah pilihan tepat mengisi posisi Shichibukai itu. Dan ya, siapa Shichibukai yang dikalahkan es ini? Ada yang tahu? Kemudian di halaman berikutnya Saturn menyuarakan kondisi kedua. Kondisi kedua adalah kau harus menjalani prosedur untuk menjadi senjata manusia untuk Marine. Yang mana ya mendengar itu Kuma langsung meresponnya, maksudmu kau ingin aku memodifikasi tubuhku? Dan Saturn langsung mengatakan, tepat sekali, kau sudah memiliki semua kriteria untuk menjadi Shichibukai. Jadi kau akan menjadi sosok yang ditakuti oleh bajak laut rendahan lainnya setelah kau mendapatkan modifikasi. Dimana di sini ya wajah Vegapunk sudah tampak kesal mendengar bacotan Saturn itu. Sampai di part berikutnya Kizaru nyeletuk kalau dia setuju soal itu karena Marine akan senang jika dia berada pada pihak kami. Yang mana Vegapunk langsung emosi dan berkata, yang benar saja kau Kizaru. Tapi Saturn kembali berkata, kau sudah paham maksudku bukan? Tapi tidak hanya itu saja, kau tidak seperti bajak laut lainnya. Kami sangat tahu sejarahmu bersama pasukan revolusioner. Kalau kau menerima tawaran ini, kami harus mengambil tindakan pencegahan agar kau tidak memberontak. Maka dari itu, kita masuk ke kondisi yang ketiga, di mana kau harus setuju untuk menyerahkan rasa kebebasan dan sifat manusiamu. Yang mana mendengar itu ya, Vegapunk lepas kendali dan sangat emosi serta berteriak kepada Saturn, oi, Saint Saturn, itu artinya sama saja dengan membunuhnya. Apakah ini karena semua Shichibukai lainnya tak mau menuruti pada pemerintah dunia? Kalau kau menghilangkan semua kemanusiaannya yang ada pada cyborg, itu sama saja menjadi robot.
apakah kau ingin membunuh manusia? Yang mana mendengar ocehan Vegapunk ini ya yang sedang naik pitam itu, Sartun langsung mengancamnya dengan mengatakan, "Oi, kau lupa akan posisimu. Kau itu hanya ilmuwan Marine. Kau tak berhak untuk berbicara balik. Dan kondisi ini harus disetujui jika kriminal ini ingin menyelamatkan putrinya." Dan ya, itu hanya bayaran kecil mengingat betapa mahalnya dan sulitnya prosedur yang akan dijalankan. Aku tak punya kewajiban untuk menyelamatkan gadis itu. Dimana mendengar itu ya, Vegapunk benar-benar emosi. Bahkan dia sampai mengatakan ini, pembunuhan itu sangat tidak etis dan aku tidak akan. Yang mana sebelum Vegapunk menjelaskan maksudnya untuk tidak akan memodifikasi Kuma, di sini Kuma berkata, "Lakukan saja Vegapunk." Terlihat Kuma yang memegang wajahnya dan gemetar sambil berkata, "Aku sudah khawatir selama ini memikirkannya kalau aku tak bisa menyelamatkannya." Dan Vegapunk kemudiannya sangat terkejut melihat ekspresi Kuma yang ternyata menangis sambil tersenyum dan juga mengatakan, "Aku bersyukur sekali, aku dengan senang hati menerima takdir apapun asalkan Bone bisa disembuhkan." Yang mana ya mendengar itu, Vegapunk sampai mengeluarkan liang air matanya sementara Kizaru memegang topinya tanpa berkata-kata. Lalu di panel berikutnya terlihat Bone sedang berlari-lari dikejar oleh Sentomaru. Namun scene dilanjutkan kembali dengan Sartun yang mengatakan, "Vegapunk, berapa lama yang kau butuhkan untuk menyelesaikan modifikasi Kuma ini dan juga menyembuhkan putrinya?" Dan di halaman berikutnya, Vegapunk menjelaskan bahwa untuk menyembuhkan Shaper Scale milik Bone ini membutuhkan waktu 6 bulan lamanya dan juga 1 tahun masa rehab. Tidak boleh terkena matahari. Jadi ada 1,5 tahun untuk menyembuhkan Bone. Sementara untuk memodifikasi tubuh Kuma akan memakan waktu setidaknya atau minimal 2 tahun. Yang mana mendengar itu ya, Kuma justru berkata, "Syukurlah dia akan menjadi sehat saat dia berumur 10 tahun." Kemudian di panel berikutnya, Sartun kembali berkata, "Bagaimana kami bisa percaya kepadamu kalau kau akan tetap menurut pada kami setelah dia tersembuhkan? Putrimu hanyalah satu-satunya jaminan yang kami punya." Dan Kuma menjelaskan kalau dia tidak akan kabur. Namun Sartun kembali mengatakan walau begitu, pemerintah tetap akan mengawasi dirinya setelah penyembuhan selesai dan dia akan dibebaskan setelah kau selesai menjalani proses penghapusan kepribadianmu itu. Tentu saja Vegapunk yang mendengarnya sangat marah dan berkata, "Itu artinya Kuma tak akan bisa melihat Bone setelah dia disembuhkan." Dan Sartun menjelaskan dengan enteng, "Benar, modifikasinya akan dilaksanakan dengan segera bersamaan dengan berjalannya posisi Shichibukai untuk membantu pemerintah mengamankan lautan. Setelah putrinya disembuhkan, segala kontak di antaranya akan dilarang untuk memastikan mereka tidak akan kabur. Jika ada sedikit tanda pengkhianatan dari kalian berdua, akan kupastikan dia akan menghabiskan sisa waktunya sebagai budak." Tentu saja Kuma yang mendengarnya cukup shock dan kemudian berkata, "Aku tak akan mencoba bertemu dengannya, aku janji. Tapi aku punya satu permintaan. Jangan katakan soal ini kepada Bone. Dia tak boleh tahu akan hal ini atau soal dia disandra. Aku tak ingin dia terbangun dari operasinya pada ruangan fasilitas pemerintah yang hampa ini. Jadi kembalikan dia ke Sorbet. Kau bisa mengawasinya di gereja tempat dia tumbuh besar. Kalau kau bisa mengabulkan hal ini, aku janji aku tak akan pergi menemuinya dan aku akan patuh pada semua perintah." Yang mana ya mendengar ini, Kizaru hanya bisa menunduk. Sementara itu Sartun berkata, "Baiklah, dan tak peduli di mana dia diawasi, selama pihak pemerintah bisa mengontrolnya, sepertinya kita memiliki 2 tahun ke depan yang menarik." Kemudian di halaman berikutnya, Kuma memberitahu Bone kalau dia dan dirinya juga akan tinggal di sini untuk 6 bulan ke depan. Mendengar itu ya, Bone sangat antusias. "Benarkah kita akan tinggal bersama?" Dan Kuma menjelaskan kalau dirinya juga akan diperiksa, jadi dia akan tinggal di sini. Tentu saja Bone sangat senang mendengar hal itu dan kemudian dia mengatakan, "Oh, orang aneh ini namanya Sentomaru."
Lalu di part berikutnya tampaknya Kuma dan Bone jalan-jalan di sana dan Bone sangat antusias mengetahui ruangan ini tidak banyak memiliki jendela. Sementara itu di sisi lainnya kita melihat Vegapunk menulis semua ide yang tercurahkan di kepalanya dan juga mengeluh kalau dia sebenarnya butuh orang lain, setidaknya ada 5 dari dirinya yang bisa menggantikannya dalam berak ataupun yang lainnya. Dan kita melihat betapa sibuknya seorang Vegapunk ini sampai bahkan dia menulis keluar api di sana. Kemudian di halaman berikutnya kita melihat Kuma menjalani proses modifikasi sementara Bone menjalankan proses Sapphire Scale-nya. Kemudian di halaman berikutnya terjadi momen-momen mereka selama 6 bulan ke depan, seperti Bone yang bermain kuda-kudaan dengan Sentomaru, Bone yang menggambar wajah ayahnya yaitu Kuma, lalu mereka yang tidur bersama, dan kita juga melihat datangnya barang kargo untuk membuat Egghead menjadi masa depan, dan terlihat Kuma membantu dalam proses pengangkutannya sembari Bone yang berada di atasnya. Lalu terjadi makan-makan di antaranya yaitu Bone, Kuma, Kizaru, Sento dan juga Vegapunk. Mereka semua terlihat senang di sana, bahkan mereka sampai menari Nika. Dan ya, kalian benar, Kizaru juga menari Nika di sana. Ya, apakah ada hal menarik yang akan terjadi pada Kizaru ke depannya? Mungkinkah dia akan membelot? Ya, siapa yang tahu. Kemudian secara singkatnya 6 bulan telah berlalu, kondisi Bone sudah membaik dan Vegapunk menjelaskan kepada Bone kalau setelah 1 tahun rehab, dia akan benar-benar sembuh. Dan kita juga bisa melihat pembangunan di Egghead di sana serta ucapan terima kasih Bone dan Kuma kepada Vegapunk, yang mana juga keinginan Bone ingin berkunjung kembali saat dia sudah sembuh. Kemudian di halaman berikutnya, Shin menuju ke kerajaan Sorbet. Di sana Bone menjelaskan semuanya kepada mereka bahwa dia akan sembuh setahun lagi. Dan sampai akhirnya Kuma memberitahu Bone kalau dia akan pergi 1 tahun karena tak baik bajak laut tetap berada di kerajaan ini. Namun Kuma menjelaskan kalau dia akan menulis banyak surat. Bone yang mendengarnya hanya bisa berkata oke, dan menegaskan kepada Kuma saat bertemunya nanti kita akan memulai perjalanan ke Cakrawala. Tapi ya, Kuma hanya bisa berbohong dan mengatakan ingin sekali melakukan hal itu bersama Bone dalam hatinya. Kemudian datanglah agen CPX bernama Alpha sebagai suster yang akan merawat Bone. Dan juga mereka membangun gerbang khusus di depan gereja Kuma dan tak akan boleh ada orang yang mencurigakan mendekat selama penyembuhan itu. Dan juga suster tadi memperingati Kuma bahwa nyawa bocah ini sangat ringkih. Dan Kuma mengerti dia tidak akan kembali, lalu berpamitan kepada Bone dengan berkata, terima kasih Bone, aku sangat bahagia kau bisa terlahir. Dan Bone senang mendengar itu dan juga mengatakan sampai jumpa. Kemudian narator menjelaskan di halaman berikutnya, para penjuru bajak laut di dunia terkejut saat sang tirani Bartolomeo Kuma tiba-tiba menjadi anggota Shichibukai yang penurut. Dan kita melihat kabar ini tersebar di koran dan kita melihat Sugar memberitahu hal ini kepada Dovi. Dan Dovi dengan raut wajahnya mengatakan Kuma sang tirani sepertinya ada penjahat baru yang ingin bermain. Sementara itu di sisi lainnya Krokodil tidak peduli. Mihawk yang membacanya memasang ekspresi biasanya, sementara Alvida justru adu power dengan Kuma dan menanyakan hal itu kepada Koby. Sementara itu di halaman berikutnya kita melihat Ace di sana yang berkata, jadi mereka sudah menemukan pengganti itu. Berita itu bagus bukan Jinbe? Dan kita melihat Marco, Oyaji dan juga Tit serta Jinbe tengah membicarakan hal itu di dalam koran yang tersebar. Dan di sana Jinbe merespon perkataan Ace dengan mengatakan, mempertimbangkan keadaannya, tak kusangka kau akan berkata seperti itu Ace. Namun aku masih membaca detail soalnya. Dia ternyata mantan raja. Tak kusangka dia menjadi Shichibukai. Dunia benar-benar telah berubah. Dan di sisi lainnya kita melihat Dragon hanya terdiam, sementara Sabu dan Koala terkejut mengetahuinya.
Kemudian di halaman terakhir pada chapter kali ini kita melihat ya surat yang ditulis oleh Kuma seperti ini. Kepada Bone, aku masih di atas kapal saat menulis surat ini. Aku menjadi terkenal dan semakin sulit berlayar dengan tenang, tapi aku baik-baik saja. Aku akan berusaha yang terbaik untuk menemukan tujuan perjalanan saat kau berusia 10 tahun. Nanti, kuharap semua yang di rumah baik-baik saja. Dan Kuma mengantarkan surat itu kepada atau melalui burung surat kabar. Sementara itu ya, di akhir panel ini kita melihat Luffy di sana yang dikejar harimau sambil tertawa. Aku membuatnya marah. Sementara itu, Kuma menerima laporan dari Denden Mushi. Bartolome Kuma, masuklah. Kau punya perintah baru dari pemerintah. Di mana lokasimu sekarang? Dan Kuma menjawab, aku di East Blue. Apa perintah untukku? Dan kita melihat ya kapal Kuma tiba di desa Fusa, tempat Luffy atau kampung halamannya Luffy. Apa maksud Kuma datang ke desa Fusa? Tapi poin ini bisa menjadi poin yang menarik atau terhubung karena bagaimana cara Kuma menyelamatkan Luffy di Sambondi kalau dia tidak tahu atau kenal siapa Luffy itu. Dan di momen inilah mungkin Kuma mengetahui kalau Luffy ini anaknya Dragon. Dan ya, chapter ini berakhir dengan komentar editor yang berkata, untuk chapter depan akan ada cover color spread. Dan ya, itu dia chapter 1100. Dan bagaimana menurut kalian?